Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Ya, mungkin sudah saatnya kamu tahu takdir yang benar-benar Tuhan berikan buat kamu di sisa tahun 2023 ini. Arti kata 3 bulan ke depannya dari saat ini. Saat aku membuat readingan ini ya. Namun jika kamu menonton readingan ini, membuka readingan ini, mendengar readingan ini di bulan November, ya setidaknya di akhir-akhir itu kamu akan menemukan ataupun akan melihat takdir yang akan kamu miliki ya. Baik, tapi Gemini ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Dan aku juga berharap ya buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Gemini. Mungkin sudah saatnya kamu tahu takdir yang akan kamu miliki di sisa tahun 2023 ini. Oke. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Baik, kita akan saya dulu zodiaknya ya. Untuk zodiak Gemini yang terkoneksi dengan kamu, itu ada Gemini, Libra, Aquarius. Wah, Gemini sama Gemini ya, ada di sini. Ada Nine of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius lagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada The Wheel of Fortune di sini, ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Gemini. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, baik di bottom of the deck, aku melihat di sini ada Six of Swords. Nah, mulai ada pemikiran-pemikiran kamu tentang kehidupan yang kamu jalani saat ini ataupun sebelumnya ya. Ya mungkin kamu merasa kayaknya hidup kamu ini tidak ada perubahan sama sekali. Apalagi ini tahun udah mau habis. Tinggal 3 bulan lagi itu udah tahun 2024. Tapi aku tetap masih seperti ini. Tidak ada perubahan. Di situ aku melihat beberapa dari Gemini seperti ingin merubah semuanya. Kamu mencoba untuk berpikir, melihat ke dalam diri kamu ya. Kehidupan apa yang sedang aku jalani saat ini? Kamu mulai mencoba mempelajarinya. Kamu mencoba untuk mengolahnya, mengasahnya gitu ya. Kehidupan seperti apa? Kamu coba boleh berpikir gitu loh. Ya, di situ kamu akhirnya tahu bahwasanya kamu harus benar-benar berubah dan harus menjauh dari kehidupan yang benar-benar intinya yang tidak sesuai dengan keinginan kamu gitu loh. Ya, namanya hidup kita itu pasti inginnya bahagia ya. Hidup kita itu pastinya inginnya happy, sukses dan lain sebagainya. Tapi apa yang kamu dapatkan? Ya, di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, yang ada adalah kehancuran. Yang ada hanyalah kesedihan, kekecewaan. Ya, namanya hidup pasti selalu ada kesedihan ya. Jika ada kebahagiaan, pasti akan ada kesedihan. Nah, itu adalah sebuah takdir ya. Takdir itu pada dasarnya baik. Tidak ada takdir yang tidak baik ya. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat umatnya. Tapi tergantung kita menerima dan menyikapinya seperti apa. Oke? Kalau kesedihan yang akan kamu dapatkan, kalau kekecewaan yang kamu dapatkan, arti kata di situ pasti banyak hikmah atau pelajarannya. Dan Tuhan pasti punya alasan memberikan itu semua kepada kita. Ya, khususnya Gemini di sini. Aku melihat di sini kamu benar-benar kayak punya energi ingin meninggalkan kesedihan itu. Seolah-olah ada 3 bulan lagi nih, waktunya aku untuk merubah semuanya. Disitulah yang kamu pikirkan. Ya. Jadi di 3 bulan ke depan, ya, kamu mencoba untuk memplanningkan, kamu mencoba untuk mempelajari. Karena di sini
Ada kartu Knight of Pentacles. Ini kamu lagi memegang buku ya. Dan ini memegang tongkat. Seperti ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Wah, aku mempelajari. Wah, aku ketemu nih gitu ya. Ketemu sebuah petunjuk di mana aku harus pergi. Atau bisa dikatakan ini kan ada seseorang nih yang benar-benar akan membawa kamu keluar dari keterpurukan kamu. Gemini, ya. Seolah di sini kamu itu memang sudah ditakdirkan mungkin ya. Selama ini yang mungkin kamu seorang single parents ya, atau kamu seorang single yang benar-benar tidak punya siapa-siapa ya. Dan akhirnya mungkin hadir seseorang nih yang akan membawa kamu menjauh dari kesedihan, menjauh dari kekecewaan, menjauh dari masa lalu kamu yang buruk. Ya. Di situ kamu mulai mempelajari. Ini juga sebuah takdir. Akhirnya mungkin Tuhan nih memberikan sebuah petunjuk kepada kamu, ini loh buku kamu baca gitu loh. Di sini ada petunjuk untuk kamu mempelajari apa-apa yang harus kamu lakukan ke depan. Istilah kata itu ya mungkin semua pengalaman, kejadian atau masalah yang kamu hadapi. Itulah pelajaran sebenarnya. Dan di situ pasti ada hikmahnya. Nah, itulah sebuah takdir ya yang mungkin akan kamu pahami nantinya ya buat Gemini. Jadi aku juga merasakan di kartu berikutnya ini juga ada King of Swords. Akhirnya kamu setelah mempelajari semua itu akhirnya siap untuk melakukan segala hal. Jadi kamu nggak mau diam-diam aja nih sekarang. Dimana mungkin kamu yang dulu kayak kayak tidak dianggap atau kamu dulu disepelekan gitu ya. Kamu dulunya mungkin tidak pernah dihargai. Sekarang kamu pengen menunjukkan kalau aku itu pantas loh untuk dihargai. Kalau aku itu pantas untuk diperhitungkan begitu. Ya. Jadi intinya kamu berusaha untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kamu sudah mulai berpikir, inilah saatnya untuk aku merubah semuanya. Saat kamu sudah berpikir untuk merubah itu, disitulah akhirnya kamu akan mendapatkan perubahan itu ya. Di sini ada Knight of Cups dan ada Wheel of Fortune. Perubahan yang benar-benar kayak di segala aspek kehidupan kamu, baik itu dari segi percintaan, baik itu dari segi finansialnya kamu, itu semua membaik. Aku melihat di sini ada Nine of Cups. Saat kamu menikmati kebahagiaannya kamu ya, ini banyak sekali ya cup-cup yang berterbangan gitu ya, menunggu ya kamu ya intinya di sini kamu itu kayak udah menikmati gitu. Saat kamu pengen merubahnya, disitulah nantinya kamu akan menemukan kesempatan, petunjuk dan lain sebagainya. Ya. The Wheel of Fortune, perubahan itu akan terjadi pada kamu. Karena ini ada roda perputaran, seperti ini juga kayak planet-planet ya. Intinya itu akan berputar. Nah, walaupun mungkin belum signifikan, tapi setidaknya hidup kamu sudah mulai berubah, di mana kamu juga ingin merubah diri kamu gitu loh. Kamu juga ingin merubah, ya mungkin kamu sadar ternyata apa yang aku lakukan selama ini salah gitu loh. Jadi ada hal-hal yang ingin kamu perbaiki dari diri kamu. Nah, itu juga sebuah takdir. Kalau kita itu tidak harus menerima apa adanya gitu loh. Kita harus bisa membuat kayak apa ya? Intinya kita harus kreatif lah dengan apa yang mungkin ini ada kesempatan nih Tuhan berikan kepada kita ya. Kita tidak bisa menerima begitu aja. Tetap kita gunakan kreativitas kita. Wah, ini ada misalnya nih ada tepung nih, ada telur. Nah, kalau kita terima mau kita apain gitu loh. Kita nggak tahu ya. Tapi kalau telur, misalnya mentega atau gula gitu ya, tepung. Nah, kalau kita olah itu kan pasti akan menjadi kue gitu ya, cake gitu ya, atau menjadi donat gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kamu tidak bisa hanya dengan menerima apa yang sudah ada di depan mata kamu. Intinya harus ada kreativitas kamu. Itu yang nantinya yang akan bisa membuat kamu berubah hidup kamu. Jadi di 3 bulan ke depan ya, di sisa tahun 2023 ini akan banyak hal-hal yang kamu kerjakan gitu loh. Mungkin kamu akan dibuat sibuk nih. Dibuat sibuk untuk mencari kejelasan tentang jati diri kamu ya. Itu. Dan di sini ada Two of Wands ya. Aku melihat kesuksesan di sini. Tapi terkadang ada juga keraguan pada diri kamu. Karena mungkin apa ya, keraguan ini muncul karena masa lalu kamu yang benar-benar kayak ya mungkin kelam gitu ya. Masa lalunya begitu kelam ya.
baik itu dalam segi percintaannya kamu atau dalam segi finansialnya kamu ya. Entah dulunya mungkin kamu sering kayak ya kayak tidak dianggap, disepelekan atau mungkin tidak dihargai ya. Kamu ragu untuk kayak membangkitkan semuanya. Padahal di sini ada gejolak dalam diri kamu untuk merubahnya. Dan kepercayaan diri kamu itu sudah muncul sebenarnya, tapi ada juga keraguan sedikit, entah karena masa lalu ya, membuat kamu trauma atau seperti apa. Tapi endingnya di sini kamu akan benar-benar kayak sukses gitu loh dalam melakukan segala hal. Walaupun kayak ada ketakutan, ada keraguan, tapi kamu bisa mengatasi semua itu. Oke? Gemini, kita akan coba lihat ya di sini tentang energi kamu selanjutnya, tentang takdir yang akan kamu terima di sini. Oke? Gemini. Ya. Walaupun terkadang proses dalam perjalanan hidup kita itu rumit, tapi setidaknya itu pasti ada hikmahnya, dan Tuhan sudah merencanakan itu semua buat kita. Tergantung bagaimana kita, kesiapan kita, ataupun semangat kita ya. Oke? Ada gratitude. I'm thankful for this life and the opportunities that it's present. Nah, disinilah ada rasa syukur kamu. Akhirnya kamu bersyukur. Ada rasa syukur akhirnya kamu panjatkan. Karena apa? Ternyata terjadi perubahan dalam hidup kamu. Karena mungkin ada keraguan, ada ketakutan ya pada kamu awalnya. Dimana apakah aku bisa? Sementara udah tahun 2024, umur aku pasti bertambah, tapi aku tidak ada perubahan. Nah, namun dengan adanya rasa syukur kamu, akhirnya semua akan berubah. Oke. Nah, di sini kamu juga mulai disiplin ya. Disiplin waktu, disiplin semuanya. Karena dengan disiplin ini kita akan sukses. Kunci sukses itu adalah salah satunya adalah disiplin. Kalau kita tidak disiplin, ya susah kita untuk sukses. Ya. Dan aku juga melihat di sini ada denial. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu terkadang suka denial gitu ya. Kayak sesuatu hal yang membuat kamu merasa kayak menolak atau mungkin tidak yakin atau bagaimana begitu ya. Terkadang kamu juga kadang menyangkal gitu ya, menyangkal apa yang kamu lihat ataupun akan kamu dengar ataupun kamu miliki. Ya, terkadang ya dengan keraguan kamu itu ya. Jadi mungkin hilangkanlah rasa-rasa denial kamu itu. Kalau memang sewajarnya untuk kamu sangkal, ya udah kamu sangkal, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau tidak, jangan. Karena nantinya juga berefek ya ke masalah kehidupan kamu selanjutnya gitu. Regret. Ini seperti kayak sesuatu hal yang membuat kamu menyesali ya. Ada masanya mungkin kamu menyesal, kenapa nggak dari dulu ya aku merubah hidup aku, kenapa nggak dari dulu aku merubah diri aku gitu. Terkadang ada penyesalan yang muncul saat kamu sudah menikmati, saat kamu sudah merasakan perubahan, ternyata disitulah penyesalan. Mungkin ya dulunya itu kamu punya hidup yang mewah gitu, bergelimang harta gitu ya, tapi kamu lupa memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin kamu lebih kayak berfoya-foya, pesta sana sini gitu ya. Kamu jarang berbagi ya. Dan pada akhirnya mungkin kamu diberikan ataupun disentel nih sama Tuhan gitu ya. Akhirnya semuanya hilang. Yang dalam genggaman kamu bisa hilang seketika. Kalau Tuhan sudah berkehendak, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena mungkin diri kamu yang dulu itu benar-benar kayak tidak mensyukuri. Nah, dan akhirnya saat kamu diberikan cobaan, saat kamu diberikan sebuah sebuah kesedihan, kekacauan di dalam hidup kamu, di situ kamu akhirnya memahami, ternyata aku salah selama ini. Itulah penyesalan. Penyesalan itu pasti datangnya ya terakhir ya. Kalau di awal itu bukan penyesalan ya. Nah, kalau di awal tuh namanya uang muka ya. Jadi itu, aku merasakan itu. Jadi penyesalan ini wajar sih. Kita semua itu pasti akan pernah merasakan penyesalan. Apalagi kita nantinya setelah hidup yang begitu terpuruk ya, dan kita menemukan kebahagiaan, akhirnya kita menyesal, oh kenapa nggak dari dulu ya aku melakukan ini, kenapa nggak dari dulu ya aku melakukan itu. Nah, terkadang itu. Tapi sebenarnya semua itu memang harus terjadi
Karena itu adalah takdir kita untuk melewatinya. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak akan tahu mau berbuat apa gitu loh. Kita tidak akan tahu rasanya sakit, rasanya berusaha, rasanya berjuang, kita nggak akan tahu. Jadi pasti akan ada hikmahnya. Di situ kamu mungkin akan banyak belajar nantinya, ya. Dan akhirnya apa yang lagi akan kamu dapatkan, apa yang akan ditakdirkan buat kamu di sisa tahun 2023 ini adalah abundance, ya. Akhirnya kamu akan membawa sebuah harapan kamu, manifest kamu itu akan real, akan nyata gitu loh. Ya. I can manifest whatever I desire in this physical reality. Ya. Arti kata inilah puncak dari keberhasilan kamu. Abundant, kamu akan berkelimpahan. Kamu akan memiliki apa yang kamu butuhkan. Atau ada kamu dulu yang pernah jaya gitu ya. Lalu mungkin akhirnya stuck, akhirnya kolap ya. Di sini kamu akan bangkit lagi, kamu akan memiliki apa yang sudah hilang dari diri kamu. Oke, Gemini, ini yang aku rasakan. Jadi semoga Gemini, ya, kalau kamu menyadari, wah aku harus berubah, aku harus menata ulang kembali nih hidup aku, ya lakukanlah. Karena dengan begitu Tuhan pasti akan melihat perubahan kamu. Tuhan pasti akan melihat perjuangan kamu. Tuhan pasti akan memilih kamu menjadi seseorang yang mungkin akan sukses sesuai dengan harapan kamu. Oke, Gemini. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Gemini. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Walaupun tidak resonate, jadi kalian ini sebagai inspirasi atau apa ya, kayak hiburan lah ya, seperti itu. Oke, Gemini. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi Gemini. Dadah.